gue halu apa emang itu bener ya? Kalau halu itu kan biasanya cuman sebentar atau sekelibatan ya bang ya. Kalau ini bisa kehitung sampai 2-3 menit bang. Cukup lama gue lihat, ini apaan sih di atasnya tuh? Pocong apa gitu kan. Gue bilang, udah amat lah, gue paling belakang gitu. Nah akhirnya setelah kejadian itu bang, gue jatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah support channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami takkan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue udah kedatangan untuk yang kedua kalinya narasumber gue nih, jauh dari negeri seberang, Depok. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita yang satu ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Katanya gimana sih tadi? Katanya gitu. Nah, mungkin teman-teman semua udah kenal nih ya sama narasumber gue yang satu ini, yang udah pernah bercerita di pendakian Gunung Semeru ya bang, saat itu ya bang? Gunung Semeru. Dan saat ini lu pengen menceritakan pendakian lu di mana? Gue pengen ceritain kali ini di Gunung Cermai bang. Oke, di Gunung Cermai. Iya. Itu tahun berapa bang? Itu 2017 setelah gue naik Gunung Semeru juga bang. Sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman semua tidak tertinggal dari video terbaru dari Besok Pagi. Punya YouTube juga ya bang? Iya. Boleh juga, di bang. Ini bang, promosinya Iya. juga bang. Buat kalian yang kepo-kepo nih sama YouTube gue, nama channel YouTube gue itu Ngayap Dadakan bang. Ngayap Dadakan. Iya. Di situ lu membahas tentang apa aja Nah bang? di situ gue ada explore curug, Oke. terus gue ada cerita-cerita pendakian juga, Oke. terus ada itu review barang outdoor, sama bukain produk bang. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pendakian, terutama horornya nih atau mistisnya, dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di sini, bisa langsung kirim via email ataupun DM Instagram Besok Pagi. Nanti linknya gue taruh di bawah juga nih. Boleh dikasih sedikit cerita nggak nih bang, ketika pendakian di Gunung Cermai saat itu? Ya di Gunung Cermai itu gue ngeliat ada, gue tuh pas waktu ngecamp, gue tuh malamnya kan ke Black Kencing gitu bang. Itu gue ngeliat sosok gondorwo. Itu taringnya panjang gitu, matanya merah, dia natap ke mata gue gitu. Oke. Dan itu pun gue juga di Goa Walet ya, salah satu Goa Walet, saat gue ngambil air, nah airnya itu berubah jadi pasir bang. Dan saat gue udah ngambil itu ada suara kuntilanak di antara tebing-tebing Goa Walet. Lu nggak ngagetin gue bang? Udah pernah. Oh iya, gue kaget banget ya. Berkali-kali gue mengingatkan nih buat teman-teman semua, bahwa saja cerita yang mau diangkat Bang Mehmet kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, hanya sekedar berbagi pengalaman, dan kebetulan Bang Mehmet merasakan kejanggalan ketika pendakiannya di Gunung Cermai. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal pendakian gue itu tahun 2017 tuh bang. Akhirnya gue ngajak si Revi buat naik gunung, dan si Revi ternyata ngajak temennya namanya Alfi. Setelah berkomunikasi bertiga, akhirnya kita ketemuan di perempatan Fatmawati bang. Di perempatan Fatmawati, akhirnya gue naik bis itu ke Kampung Rambutan. Nah di Kampung Rambutan itu gue sampai jam 5 sore tuh bang. Jam 5 sore setelah gue dapat bis buat berangkat ke Cirebon, akhirnya gue langsung naik nih bang. Akhirnya gue langsung berangkat lah. Itu gue naik bis Teluragung. Teluragung. Iya, Teluragung gitu. Wah itu supirnya tuh bang, Gokil. tuh, wah gokil banget. Udah gitu, setiap nyupir kali dia bawa minum tuh bang, itu ngebut banget lah ya kan. Singkat cerita, itu sampailah gue di pertigaan Kuningan bang. Pertigaan Kuningan tuh di bawah Palutungan, jadi itu pertigaan, jadi bawahnya Indomaret, nah gue minta turun di situ, di bawah Palutungan. Itu gue sampai
sekitar jam setengah 2 pagi. Sekitar setengah 2 pagi. Nah itu karena di situ sepi banget ya bang. Nah akhirnya gue ngobrol sama tukang ojek, ada tukang ojek itu, terus gue bilang, Pak di sini ada akomodasi buat naik ke base camp Palutungan nggak? Nah akhirnya dia tuh nyariin angkot gitu bang, kayak gue nyarter angkot gitu, itu gue bertiga 100.000 buat nyarter angkot itu. Akhirnya dapet lah, gue naik lah ke base camp. Itu nyampe base camp gue sekitar jam setengah 3. Nah di situ bang, di base camp itu sepi banget bang, sepi banget. Nah itu pendaki yang naik jalur Palutungan itu cuma gue bertiga sama si Revi sama si Alfi ini. Nah akhirnya setelah gue ngobrol-ngobrol, ya udah akhirnya gue istirahat. Nah pas istirahat ini pun gue udah ngeliat satu sosok ada di antara base camp ini bang. Jadi kan base camp itu kayak shelter gitu bang, kayak aula lah ya, kayak aula. Nah itu ada di pohon-pohon ini, itu ada sosok berdiri bang. Itu dia ngeliatin gue, akhirnya ya gue bodo amat lah gitu ya. Setelah itu ya gue langsung istirahat lah. Singkat cerita udah pagi tuh gue ngurusin simaksi bang, ngurusin simaksi. Setelah ngurusin simaksi gue lanjut pendaki bang, langsung trekking gitu kan. Sampai di pos 1 ini masih aman-aman aja nih bang perjalanan bertiga. Nah sampai di pos 2. Nah di pos 2 ini teman gue itu si Alfi sakit bang, nggak tahu sakit kenapa, pokoknya badan dia tuh drop itu jam 2-an. Nah lanjutlah gue perjalanan dengan carrier si Alfi ini yang gue bawain carrier dia. Akhirnya sampailah di pos 3 karena gue ngeliat kondisi si Alfi pun udah kayak ngedrop gitu bang, udah nggak kuat lagi ya. Akhirnya gue mutusin buat ngecamp di pos 3. Gue ngecamp di pos 3, kayak gue diriin tenda, si Alfi istirahat, si Revi juga istirahat gitu. Itu pun udah rada-rada gelap gitu bang, udah sekitaran jam 5-an lah, udah rada gelap karena kan masih rimba gitu kan hutannya. Nah waktu selang gitu kan gue bete bang ya, gue kan orangnya betean gitu ya, nggak bisa langsung istirahat ya. Sedangkan situ si Revi sama si Alfi udah istirahat karena mungkin dia lelah gitu kan. Akhirnya gue tuh ngopi bang, gue ngopi sendirian, nggak ada pendaki lain. Gue sendirian ngopi gitu kan sampai maghrib tuh bang. Nah setelah maghrib itu gue udah ngerasa hawanya udah aneh bang, kayak nggak biasanya lah gue di gunung-gunung gitu kan. Ini hawanya udah aneh banget nih, udah gak beres gitu. Akhirnya kopi yang masih ada lah sedikit itu akhirnya gue buang. Akhirnya gue istirahat bang, gue istirahat. Nah jam 8-an itu, sekitar jam 8-an tuh gue udah mulai kayak gue udah kebelet kencing lah gitu kan. Udah gitu, nggak mungkin dong kalau gue takut tapi gue ngecing di botol, nggak mungkin gitu kan. Akhirnya gue mutusin buat keluar bang. Jadi kan gue ngecamp itu, gue masang tenda gue di samping pohon gede batu bang di pos 3. Nah pas gue keluar, gue ngencing nih bang, Nah terus di situ tuh ada sosok di depan gue, sosok Gondoruo bang. Sosok Gondoruo tuh dia tinggi banget kan ya. Terus gue liat ini apaan sih? Gue liat ke atas, Gondoruo bang. Taringnya panjang, matanya merah, itu kayak ada bulu-bulu gitu. Dia natapin gue ya bang. Gue langsung cabut ke tenda. Gue langsung tutup lah ya kan, astagfirullahaladzim gitu kan. Udah, akhirnya gue tidur sekitar jam 11-an itu ada pendaki tuh bang. Ada pendaki asal Cirebon sama 2 orang dari Ciputat. Akhirnya gue keluar nih, ada pendaki, terus gue ngobrol sama dia, bang mau kemana? Gue mau naik bang. Oh, udah bang, ngecamp di sini aja. Gue nyari teman juga bang di situ kan. Udah sini aja bang, nanti kita sabit bareng gitu. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia mutusin buat ngecamp di sini nih bareng sama gue. Kayak gue bantuin lah masang-masang tenda semuanya sambil ngobrol-ngobrol. Kita sampai jam berapa bang, kata dia. Jam 1-an aja lah. Sampai jam 1-an ya udah. Akhirnya sama-sama istirahat. Jam 1 bangun, kita berangkat summit. Nah si Revi sama si Alfi ini itu udah mendingan badannya. Iya. Akhirnya lanjut tuh bang. Akhirnya gue summit itu jam 5-an lah, udah sedikit rada terang gitu ya. Singkat cerita sampai gue udah di pertigaan antara Apui sama Palutungan. Nah di situ gue ketemu sama anak-anak Gunadarma. Dia tuh ada 17 orang. Dan di situ ada 2 cewek lah ya kan. Nah akhirnya setelah gue ngobrol-ngobrol, gue berhenti di Goa Walet. Sedangkan anak-anak Gunadarma ini lanjut sampai puncak duluan. Nah gue sama Bang Firman ini memutuskan buat ngambil air nih bang, karena persediaan air gue tinggal sedikit kan. Karena gue juga mikirin buat masak terus sama buat turun lagi. Nah gue turun ke Goa Walet nih, itu nggak ada pendaki pisan bang, nggak ada pendaki. Akhirnya gue turun ke Goa Walet sama Bang Firman, aman-aman aja. Nah terus gue bilang sama Bang Firman, bang itu ada air, di bawah ada air. Terus Bang Firman, yaudah met ambil katanya. Gue ambil nih bang. Jadi kan
Ini gue ngeliat tuh ada lubang gitu. Nah itu gue ngambil air kayak ngambil air gitu bang. Nah pas gue ngambil air ini, pas gue angkat jadi pasir bang. Jadi pasir. Setelah itu gue pas jadi pasir, itu ada sosok kuntilanak yang nawain gue. Di antara tebing-tebing gue walet tuh, gue walet ada tebing-tebing itu, dia sela-sela itu dia ketawa di situ bang. Akhirnya gue sama Bang Firman, bang cabut, lari gue bang. Jadi gue lari di situ naik ke atas, terus gue bilang sama bocah-bocah, ya airnya nggak ada, lagi kering. Gue bilang gitu aja. Ada, ya udah lanjut aja kita naik. Nah gue lanjut naik. Nah di tengah-tengah itu anak-anak istirahat dulu bang, dan anak Gunadarma pun udah turun. Nah yang lain kan pada istirahat. Nah akhirnya gue mutusin buat muncak duluan nih bang. Gue muncak duluan, gue jalan. Udah teman gue bilang, yaudah Met hati-hati gitu ya. Udah gue sampai puncak. Nah gue tuh orang yang pertama kali sampai puncak setelah Gunadarma bang. Setelah anak-anak Gunadarma, gue sampai puncak. Nah gue bikin video kayak anak-anak zaman sekarang lah, bikin vlog video gitu ya, bikin vlog gitu kan. Nah pas gue lagi bikin video itu bang, itu ada suara kayak cewek nyindir. Gimana? Nah gue pikir gini, masa sih anak-anak Gunadarma tadi kan anak Gunadarma udah turun kan? Akhirnya gue bodo amat lah gitu, apaan kayak gitu. Nah setelah kejadian itu selang beberapa menit itu ada lagi bang, lanjut suara gamelan tuh bang. Akhirnya apaan sih, bodo amat. Itu gua sambil nengok kanan kiri bang. Itu gua tengok kanan jurang, kiri udah kawah kan. Bodoh lah. Akhirnya ya udah gua bikin video. Setelah itu anak-anak gua pun sampai tadi istirahat di sampai ke puncak. Akhirnya gua nggak langsung cerita sama mereka tentang kejadian kayak gitu bang. Akhirnya ya evan aja, gua foto-foto ya, gua ngobrol-ngobrol juga. Nggak lama jam 9 itu akhirnya gue mutusin buat turun. Akhirnya gue turun, ngobrol-ngobrol. Nah sampailah gue di tempat tenda gue dong. Itu udah keadaan gerimis. Itu udah ada keadaan gerimis. Nah pas nyampe pas gue ngetem tuh di pos 3, kan gue bilang sama Ref, packing nanti buat kita turun. Gue masak nih buat lu pada sama ini Alfi. Ya udah. Nah waktu gue masak kan gue bilang sama Revi bang, Ref, nanti kalau keluar pakai sendal ya. Sendalnya itu gue taruh di sebelah kiri gue bang. Jadi gue masak sebelah kanan, gue naruh sendal gue sebelah kiri. Ref, kalau keluar pakai sendal ya. Nah setelah ada packing, nah karena gue masak ini kan gue bawa kaleng sarden juga nih. Si Ref ini bawa sarden ya, karena daripada mau banjir akhirnya gue masak lah sarden itu. Nah gue taruh tempat sampah. Nah tempat sampah gue itu gue taruh di sebelah kanan gue bang. Karena itu dekat akar-akar. Karena kan gue naruh tenda itu sapi pohon gitu. Itu ada akar-akar. Nah, setelah si Revi selesai packing buat turun, si Revi keluar bang, tapi nggak pakai sendal, dan dia injek itu akar pohon. Dia nginjek akar pohon, dia kepleset, kaki kanannya itu ke tempat sampah gue. Akhirnya kaki dia itu nginjek si kaleng sarden bang. Itu kaleng sardennya sampai penyek gitu bang, jadi ujungnya tajam tuh ya. Itu nyobekin kaki dia bang. Nyobekin tuh, terus kalau kaki itu kan kayak ada usus-usus gitu bang, itu ususnya sampai pengen keluar gitu bang, urat-uratnya gitu. Iya, urat-uratnya tuh pengen keluar gitu. Akhirnya dimasukin sama teman gue tuh yang anak-anak dari Cirebon itu sama 2 dari Ciputat itu, akhirnya dimasukin sama dia di P3K bang, diperban langsung sama dia, perban. Akhirnya makanan pun udah jadi ya. Akhirnya makanan itu nggak kemakan bang, dan akhirnya gue buang karena gimana nih, udah bete sama kejadian kayak gitu bang. Udah kayak gue nggak nafsu makan lah, gue pengen buru-buru turun aja gini kan. Dan gue juga pasti takutnya si Revi ini jadi kekurangan darah gitu, jadi pendarahan banyak keluar gitu kan. Akhirnya timnya Bang Firman juga mutusin buat turun juga. Yaudah kita turun aja biar lebih cepat. Itu pun udah jam 5-an bang, jam 5 sore. Akhirnya gue turun dari pos 3. Nah singkat cerita tuh itu udah maghrib tuh bang, di tengah-tengah antara pos 2 dan pos 3. Nah gue turun gitu kan. Nah itu tuh suasana udah aneh tuh bang. Waktu gue turun, nah karena si Revi dan si Alfi ini masih ngedrop gitu, dan si Revi juga kejadian kakinya sobek gitu bang. Akhirnya gue bawain keril dia berdua. Jadi gue bawa keril 2 di belakang, sama depan gue peluk gitu kan. Dan gue jadi sweeper paling belakang. Dan si Revi dengan jalan yang pincang-pincang lah karena kakinya kayak gitu. Itu udah pengen maghrib lah. Itu udah rada gelap ya bang. Itu tuh karena gue orang iseng ya, gue tuh ngeliat ke kanan dan ke kiri bang. Nah gue ngeliat di kanan itu ada rumah kayak orang dulu, rumah dulu tuh bang. Iya, dan di pinggiran
rumah-rumah dulu itu ada mata-mata merah. Itu natapin gue. Itu dia semuanya ngeliatin gue. Terus gue gini kan, gue sambil meluk keril gitu kan. Astagfirullahaladzim. Gue bilang, udah gue nunduk diem aja. Nah, singkat cerita sampai di pos 2. Istirahatlah sebentar. Itu belum ada kejadian tuh bang, kalau di pos 2 masih aman-aman aja. Nah, dari pos 2 ke pos 1 itu kan jalannya rada menurun gini ya. Dan gue jadi sweeper paling belakang. Gue ngeliatin si Revi sama yang lain dah. Dan Bang Firman ini jadi leader paling depan gitu. Nah, waktu turun gini bang, itu gue paling belakang ya. Gue ngeliat Bang Firman di atas keril itu kayak ada pocong. Gue bilang, gue halu apa emang itu bener ya? Kalau halu itu kan biasanya cuman sebentar atau sekelibatan ya bang ya. Kalau ini bisa kehitung sampai 2-3 menit bang. Cukup lama gue lihat, ini apaan sih di atas itu? Pocong apa gitu kan. Gue bilang, gue amat lah, gue paling belakang gitu. Nah akhirnya setelah kejadian itu bang, gue jatuh. Jadi keril di belakang gue ini karena gue sweeper paling belakang, keril gue kayak ada yang narik. Jatuh lah gue. Jatuh, gue bangun, gue liat ke belakang. Ada sosok kuntilanak lagi bang, ngikutin. Udahlah, sampailah akhirnya gue di pos 1. Di pos 1, gue istirahat sama mereka, sama anak-anak gitu. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil gue tanya sama keadaan si Revi sama si Alfi. Kalau si Alfi udah sedikit mendingan lah. Nah, gue tanya lah sama si Revi, lu gimana Rev? Gue panggilin evakuasi aja ya, biar lu nanti dibawa ke bawah. Biar dibawa ke bawah ya, gue bilang. Gak usah deh, karena si Revi mungkin masih kuat ya gitu. Anaknya masih kuat, akhirnya serius nih gue nanya sama lu, kuat nggak? Kuat deh gue masih. Ya udah. Akhirnya masih ngobrol-ngobrol tuh bang, masih ngobrol-ngobrol. Nah, setelah gue ngobrol-ngobrol itu di pos 1, itu gue diketawain sama kuntilanak lagi bang. Tapi suaranya itu di belakang pos 1. Jadi kayak ada shelter rumah gitu, kayak warung. Itu ketawanya di belakang situ, gue denger banget. Akhirnya anak itu pun yang denger nggak cuman gue bang, itu semuanya yang ada di situ nih, teman-teman gue semuanya denger. Akhirnya setelah denger suara kayak gitu, anak cabut langsung bang. Turun, kira sampailah gue di base camp kan. Sampai di base camp gue ngurusin simaksi. Gue terus tanya sama Revi, gimana Rev? Gue bawa ke rumah sakit terdekat aja ya. Gak usah Dut, nanti aja di rumah sakit Fatmawati. Mungkin saking kuatnya tuh bang. Oke. Minta di rumah sakit Fatmawati. Dari Cirebon harus ke Jakarta dulu. Iya, buat ngejahit kaki doang. Iya, saking kuatnya gitu kan. Gue bilang, serius Dit gue. Ya udah, gue gantiin perban lu. Gue ganti bang perbannya. Gue ganti baru ya kan. Boleh tuh lukanya tuh udah kayak ngebuek gitu, gimana sih bang? Itu sobek lah ya. Sobek gitu. Itu udah full darah tuh bang, sepatunya dia udah full darah. Akhirnya gue cuci sepatunya, terus akhirnya gue ganti perban, gue suruh pakai sendal. Akhirnya setelah selesai ngurus simaksi, akhirnya gue makan dulu nih, makan. Dan akhirnya gue mutusin buat langsung pulang. Gitu. Dan anak-anaknya Bang Firman juga. Jadi Bang Firman ini pulangnya pun bareng sama gue bang, karena kan dia pulang juga ke Jakarta Selatan ya, Ciputat ya. Dan yang 4 aja total gue bilang berapa sih? 2 dia berdua, dan ada lagi yang orang Cirebon 4. Nah akhirnya gue mutusin pulang hari itu juga bang, karena akhirnya Bang Firman sama Bang Rijal itu pulangnya ke Jakarta Selatan juga. Akhirnya gue bareng, dan temennya itu orang Cirebon langsung. Akhirnya gue berpisah sama dia. Oke. Kalau gue boleh kelas balik nih bang, dari awal perjalanan lo yang mungkin saat itu Gunung Ciremai sedang sepi. Iya, sedang sepi-sepinya itu bang. Dan ketemu sama anak-anak Gunadarma yang dari jalur Apuy. Dan sama tadi temen lu orang Ciputat ya? Iya, orang Ciputat. Berarti cuma ada 3 rombongan mungkin? Iya, cuma ada 3 rombongan itu bang. Oke. Itu lagi ada acara apa emang sepi gitu? Gue kurang tahu deh kalau sepi ya, karena gue juga naik itu dalam keadaan yang nggak sengaja. Gue pengen naik ke Ciremai aja gitu. Dan ternyata yang gue alamin malah sepi banget gunungnya. Nah, singkat cerita nih bang ya, lu berjalan dari pos 1 ke pos 2 itu biasa-biasa aja? Iya, itu aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Nah, pas nggak jauh jarak dari pos 2 pengen ke pos 3 nih, temen lu tadi ada yang mulai ngedrop nih. Ya, dia tuh, gue juga nggak tahu kenapa, mungkin karena dia lagi sakit atau gimana ya, dimaksain buat naik ke Ciremai ya. Tahu-tahu ya dari pos 2 dan pos 3 itu dia udah mulai sakit tuh bang.
Dan akhirnya carrier-nya lu yang bawain. Akhirnya gue bawain carrier-nya. Akhirnya gue mutusin buat ngecamp di pos 3. Karena keadaan si Alfi ini sedang sakit. Dan gak memungkinkan buat tetap terus iya, ya. buat terus. Setelah teman lu berdua beristirahat, lu kan tadi bilang orangnya iseng. Iya. Nah, lu coba ngopi nih. Gue jadi tuh, gue BTN lah gitu, iseng-iseng gitu kan. Akhirnya pas mereka istirahat nih, udah pada tidur gitu kan, mungkin biar dia nanti pulih. Nah itu gue ngopi tuh bang, sendirian bang, itu di pos 3. Nggak ada pendaki lain. Itu sekitar jam 6-an itu bang. Itu gue masih evan-evan aja lah, masih ngopi sambil dengerin musik, sambil ya gue ngerokok lah itu. Tapi lu nggak iseng apa ngopi sendiri begitu? Awalnya gue nggak iseng bang. Tapi setelah jam 6-an itu, udah cuaca udah rada sedikit gelap, itu gue udah mulai, nggak beres nih. Ya, kopinya gue buang, gue langsung lanjut tidur. Gak lama setelah itu ada 4 orang pendaki nih ya? Iya, berenam bang. Berenam ya? Iya, yang sama 2 orang itu, yang orang Ciputat dan 4-nya itu asli orang Cirebon. Sebenarnya mereka ingin melanjutkan ke pos 4 kali. Iya, karena lo tahan ya. Karena gue tahan, karena gue juga mungkin dia ngeliat gue tenda sendiri di pos 3 itu dan pendakian sepi pun mungkin akhirnya dia mutusin akhirnya ngecamp di situ. Biar ada temennya. Biar ada temennya juga sebenarnya. Dan akhirnya lu memutuskan buat muncak jam 1 malam. Jam 1 malam akhirnya gue summit sama mereka bareng-bareng. Sampai lalu di Gua Walet nih. Kan memang di sana itu memang ada air ya. Iya, jadi lu memutuskan buat ambil air nih. Iya. Karena persediaan stok air lu tuh lu pikir tinggal sedikit. Ya akhirnya di situ gue sama Bang Firman berdua nih mutusin buat ngambil air ke dalam Gua Walet bang. Nah nggak tahu itu halu atau gimana ya. Itu pas gue ngambil air itu airnya jadi pasir. Nggak tahu gue kayak dihipnotis sama dia makhluk gitulah ya. Atau gue halu tuh gimana ya. Pokoknya yang gue ambil itu jadi pasir airnya. Saat itu lu berdua ya dengan Bang Itu Firman? berdua sama Bang Firman. Biasanya kan kalau di Gua Walet itu banyak juga tuh bang area ngecamp juga. Itu pun nggak ada yang ngecamp di situ. Sepi banget. Terus gue nggak habis pikir aja nih. Ketika lu nih ngambil air ke dalam kayak kobangan gitu. Iya kayak kobangan gitu. Nah, seharusnya lu ngeliat itu lu ngisi air. Iya. Kan? Gue ngeliat itu dia ngisi air. Pas lu angkat jadi pasir. Jadi pasir. Gue juga sampai bingung bang sama Bang Firman juga ya. Pas gue ngambil itu kan jadi kayak lu tuh kayak dibikin halusinasi sama dia bang. Jadi kayak lu pikir pasir itu air. Jadi pas gue ambil gitu, itu gue mikir masih air bang, masih kayak air gitu. Pas gue angkat gini, pasir. Dan Bang Firman pun menyadari hal itu. Bang Firman pun nyadarin itu. Nah karena setelah kejadian gue ngambil itu, gue angkat ternyata pasir. Itu langsung ada sosok kuntilanak yang ketawa di antara tebing-tebing Gua Walet bang. Jadi ada tebing kayak selak gitu. Itu kuntilanaknya berdiri di situ sambil nawain gue. Hihihihihi. Kena lu bawa kerjain. Nah, mungkin dalam hati dia gitu mungkin bang. Akhirnya gue langsung cabut sama Bang Firman. Dan lu memutuskan buat balik lagi nih ke temu lu gitu ya. Tadi lu sempet bilang kok nggak jadi ngambil air? Iya. Airnya kering ya lu. Iya, gue bilang airnya kering karena lagi kemarau juga tuh bang. Karena gue berpikir supaya teman-teman itu nggak panik. Iya. Ya, lu memutuskan untuk buat summit sendiri nih. Iya. Jalan duluan lah ya. Jalan duluan. Jadi kan setelah dari situ anak-anak naik sebentar dan istirahat lagi tuh bang. Nah akhirnya karena gue pikir itu puncak udah deket ya. Akhirnya itu pun udah anak Gunadarma udah pada turun tuh bang. Lu berpapasan lah ya? Gue berpapasan sama anak-anak Gunadarma. Mereka udah turun semua. Akhirnya gue naik nih. Gue naik sendirian. Yang gue alamin yang waktu gue bikin video itu bang. Ada suara orang yang nyinden. Oke. Di puncak Ciremai bang. Dan gue tuh orang pertama setelah anak Gunadarma puncak. Nggak ada tim lain. Nggak ada. Seharusnya kalau misalnya ada suara-suara orang pasti ada pendaki lain, tapi ya, nggak ada ya. Nah, waktu ada suara nyinden itu, gue pikir anak-anak Gunadarma ini ada salah satu dari tim mereka yang belum turun cewek mungkin ya. Gue pikir kayak gitu bang. Ternyata pas gue liatin semua keliling saya kanan kiri itu nggak ada selain gue sendiri. Sepi banget bang. Nggak di situ juga nih. Setelah nggak lama setelah itu suara nyinden itu berubah jadi suara gamelan. Iya, ada suara gemelang setelah itu. Jadi kayak ada yang lagi nyinden tapi diiringi sama gamelang bang. Kalau masih ada videonya sih epic banget. Iya, karena gue udah ganti HP. Iya, itu dia bang. Karena HP gue udah ganti, jadi semua video-video itu hilang. Dan akhirnya teman-teman lu pun menyusul sampai puncak nih. Iya. Setelah berfoto-foto, lu turun kembali nih. Gue lanjut turun ke pos 3. Nah, turun dari puncak ke pos 3 itu nggak ada halangan apa-apa.
Kalau dari puncak sampai pos 3 alhamdulillah nggak terjadi apa-apa Bang. Lancar Cuman ya lancar-lancar aja, cuman kayak suasananya itu berubah Bang. Suasananya itu berubah dari yang cerah jadi kayak pengen mendung. Jadi gerimis tuh. Itu sebelum pos 3 pun gue udah gerimis tuh Bang. Itu udah gerimis. Berarti lu bablasin aja nih ya, Iya, supaya akhirnya gue nggak bablasin. Iya. ini banget gitu. Akhirnya di situ kan setelah itu ya gue akhirnya masak gitu kan buat anak-anak yang lapar. Nah gitu. tadi ada cerita sedikit berita duka juga nih ya, kaki Iya. temen lu itu ya. Nah iya, karena yang tadi gue bilang itu Bang, sebelum pos 3 kan udah cuacanya juga udah aneh gitu. Tahu-tahu dari cerah, tahu tiba-tiba tuh udah gelap dan gerimis. Nah akhirnya gue mutusin, gue bilang sama Rev, lu packing buat turun, biar nanti pas gue selesai masak kita udah packing. Nggak gampang enak turun gitu ya. Beres-beres aja. Nah setelah dia packing, dia keluar nih Bang, keluar bareng sama Keril itu kan. Dia keluar udah gue bilang pakai sendal. Jadi dia nggak, malah dia nyeker dan itu nginjek si akar yang ada di depan tenda gua. Dan akhirnya tuh pun terjatuh. Dan kaki kanannya itu menginjak sampah gua. rombongan lu ya. Iya. Setelah kejadian kayak gitu, lu akhirnya memutuskan untuk cepet-cepet turun. Iya, langsung gua kira mutusin langsung turun sama Bang Firman ini sama tim mereka gitu kan. Akhirnya gua turun. Jadi ada barengannya ya. Iya, lumayan. biar ada barengan. Nah, karena kedua temen lu ini yang satu ngedrop lagi, yang satu kakinya kena kaleng sarden. Kaleng sarden itu kan akhirnya lu membawa Keril temen lu dua-duanya. Iya, itu gua bawa Keril mereka berdua. Jadi di belakang ini dua, yang satu gua taruh depan gini Bang. Jadi gua sambil meluk Keril. Porter lu men. Iya. Mau gimana lagi kan, karena teman gue dua-duanya sakit, akhirnya ya gue mutusin buat bawa Keril dia berdua. Di tengah-tengah antara pos 3 ke pos 2 nih, udah mulai gelap lah ya? Iya, udah itu udah mulai gelap banget tuh Bang. Dan lu menyadari di sebelah kanan lu melihat rumah tua. Nah, iya jadi kan gue anaknya iseng gitu Bang, suka ngeliat ke kanan dan ke kiri lah gitu, gue ngeliat-liat lah gitu. Nah, waktu gue ngeliat pas turun gitu, gue sambil meluk Keril gitu kan, gue ngeliat ke kanan tuh Bang. Ada rumah jadul zaman dulu banget, dan di samping-samping rumah itu ada sosok mata merah doang ya, mata gitu semuanya natapin ke gue. Gue langsung astagfirullahaladzim, gue langsung nunduk gini Bang. Tapi lu sadar nggak sih ketika lu naik pas kemarinnya itu ada rumah di situ? Enggak, gue nggak ngelihat itu Bang. Itu yang gue lihat waktu gue naik situ ya itu semua pohon-pohonan Bang, hutan lah. Kalau boleh digambarin ya, rumahnya itu mirip bilik kayak rumah-rumah jadul Bang. Ya kayak rumah-rumah zaman-zaman dulu batu Bang. Pokoknya kayu gitu. Iya, pakai kayu-kayu semua gitu. Dan mungkin pencahayaannya pun pakai obor mungkin. Iya, pakai obor. Pakai pelita gitu. Gitu. Dan itu rumahnya ada rumah-rumah lagi sih Bang belakang-belakangnya. Dan itu ada sosok-sosok merah yang ngeliatin gua. Gokil banget nih kita. Dan akhirnya lu tetap melanjutkan perjalanan. Iya, tetap melanjutin gua Bang. Gua ngelanjutin dan gua nggak langsung gua ngeliat gitu gua teriak sama anak-anak enggak. Gua langsung akhirnya udahlah, gua sambil nyebut-nyebut aja sambil jalan. Enggak lama setelah itu lu ngelihat Bang Firman yang lagi digelandungin pocong dari belakang. Nah, iya, jadi tuh gua juga sebenarnya bingung tuh Bang. Itu antara halusinasi sama benar ya. Kalau halusinasi itu kan biasanya cuma sebentar gitu ya. Ini tuh gua bisa 1 sampai 3 menit lah ngeliat itu ada di atas Keril Bang Firman. Itu lagi nangkring ya? Itu di atas Keril Bang Firman diri Bang, karena kan posisi jalur itu turun gini Bang ya. Jadi otomatis kalau dari atas kelihatan banget kan, karena dia leader gitu kan, dan itu pun jaraknya nggak jauh-jauh Bang, deket gitu kan. Nah gue di belakang gitu. Anjir, apaan itu? Gak lama setelah itu lu pun jatuh. Iya, gue jatuh tuh, Keril di belakang gue nih, itu kayak ada yang narik Bang. Ada yang narik, Keril gue jatuh, bangun lah gue, dibangunin sama si Alfi, karena Alfi di depan gue, dibangun sama si Alfi. Udah, nah itu nggak lama itu akhirnya gue ngeliat ke belakang Bang, itu ada sosok kuntilanak. Mungkin dia yang narik gue ya. Bisa lu gambarin nggak sih bentuk ya kuntilanak itu kayak gimana? Itu jaraknya jauh apa dekat? Nggak terlalu jauh Bang ya, kurang lebih tuh 2 meteran lah. 2 meteran, tapi dengan posisi dia yang nunduk. Dia selalu pasti kalau kuntilanak itu nongolnya pasti dia nunduk Bang. Dia nunduk, akhirnya bilang dia tuh rambutnya panjang dengan baju yang kecil-kecil gitu, warna putih. Dia nunduk ke bawah gitu, tapi kakinya itu nggak nepak karena kayak tutupan bajunya gitu, kayak tutupan baju putih gitu ya. Akhirnya astagfirullahaladzim, gue cabut jalan. Sampai lalu di pos 2 nih ya.
Lu tadi lu bilang lu sempet break sebentar nih. Nah setelah break sebentar lalu lu melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 1. Iya. Kalau di pos 2 itu gue aman-aman aja tuh bang. Dan itu pun gue nggak langsung nanya sama Bang Firman masalah yang tadi ada pocong atau enggak ya. Itu akhirnya gue nanyanya di bawah. Tuh. Lanjut akhirnya gue berhenti lagi di pos 1, itu istirahat sambil ngobrol-ngobrol, dan entah kejadian apa lagi ada sosok yang ngetawa di bawah di belakang pos 1, di belakang shelter lah ya? kayak di belakang shelter. Dan saat itu pun iya, yang mendengar bukan cuma lu aja nih, semuanya ngedenger bang. Akhirnya di situ langsung cabut akhirnya alhamdulillahnya lu sampai ke base camp dengan selamat. Iya. Nah setelah dari ngurusin si Maxi, terus ngurusin ganti perbannya si Revi, akhirnya gue ngobrol-ngobrol juga kan sebelum cabut dari situ langsung ke Jakarta. Gue ngobrol juga sama Bang Firman, waktu di pos 3 ke pos 2 lu tuh apa yang lu rasain bang? Badan gue berat sih deh, kira gue kayak berat banget. Berarti yang gue lihat itu benar bang, bukan halusinasi, ada sosok di atas dia yang ngikut lah ya. Dia ngikut. Tapi yang gokil temen lu sih. Iya. Kenanya di Cirebon. Pos 3 ya? Iya, pos 3. Gunung Cermai, Cirebon. Dan ngejahit lukanya itu di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Iya. Itu nggak kehabisan darah ya? Wah, gue nggak ngerti juga bang, mungkin ditahan-tahan sama dia atau dia rasa seangkuh sama gue atau gimana, gue nggak ngerti ya. Pokoknya gue bilang gue bawain ke rumah sakit terdekat ya atau klinik gitu. Dia bilang, nggak usah deh, bawain gue ke Rumah Sakit Fatmawati. Kan jauh banget di Jakarta, udah nggak apa-apa Rumah Sakit Fatmawati aja. Tapi lu ngeliat gimik mukanya pucet atau biasa-biasa aja? Iya, muka pucet bang. Itu pun pas gue ganti perbannya dia, itu kakinya udah kayak keriput-keriput gitu bang. Maksain sih. Iya, maksain banget sih. Oke. Dan akhirnya lu sampai ke rumah dengan selamat sebenarnya. Lu sempat ketemu temen lu lagi nggak yang kakinya dijahit itu? Beberapa minggu kemarin gue baru ketemu lagi tuh bang. Lu sempet tanya berapa jahitan habis? Kalau jahitan cukup banyak bang, sampai 10 lebih gitu. Wah, berarti dalam ya? Iya, cukup dalam juga bang. Soalnya kemarin juga gue sempet ngeliat dia itu jahitannya, bekas jahitannya. Hadiah dari Cermai. Dan saat itu temen lu juga udah nggak pernah naik gunung lagi ya? Iya, mungkin ini kali, trauma kali. Iya, trauma dia. Oke, gokil banget nih ceritanya nih. Dari mulai naik sampai turun, lu dengan rombongan lu mendapatkan teror yang nggak bersudah-sudah kan? Iya, selalu. Mantap. Oke nih bang nih, sebelum mengakhiri obrolan kita malam ini nih ya, boleh nih bang, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Mungkin pesan gue selalu sama sih bang. Karena kan sekarang tuh lagi booming-boomingnya lah, dunia pendakian lagi tren lah ya. Iya, lagi tren banget, dan banyak juga pendaki, dan akhirnya gunung ini jadi tempat sampah bang. Karena kelakuan dari mereka sendiri. Walaupun sekecil pun sampah dari satu orang pun, kalau beribu-ribu pendaki naik gunung itu, dari kecil pun jadi banyak gitu bang. Ya, minimal banget bawa sampah kita kembali turun ya. Iya. Gitu. Kalau emang lu bisa bawa naik ke atas, kenapa lu nggak bisa bawa turun? Karena setiap kecil apapun sampah itu adalah tanggung jawab. Nah, sedikit gue mau menambahin nih, bahwa saja attitude dan sopan santun perlu banget dijaga nih. Enggak cuma di gunung ya, di hutan ataupun di rimba kayak gitu. Di kehidupan kita sehari-hari pun harus diterapkan. Berulang-ulang kali gue mengingatkan nih buat teman-teman semua, bahwa saja cerita yang diangkat Bang Mehmet kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, hanya sekedar berbagi, dan kebetulan Bang Mehmet merasakan kejanggalan ketika pendakiannya di Gunung Cermai. Ambil sisi positifnya pembahasan gue bersama Bang Mehmet kali ini, yang buruknya itu buang atau kasih polis. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.